pas teman-teman presentasi, kan biasanya akan ada masukan kan, ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Jadi bisa diperbaiki atau ditambahkan untuk papernya hari Rabu nanti gitu. Oh iya, ada Cuncun Aica, boleh Mbak kirim sini Mbak. Saya minum air putih saja dulu ini. Udah, karena cuacanya udah mulai ini lagi ya, hujan-hujan. Teman-teman mohon ini ya, dijaga kesehatannya. Jangan hujan-hujanan, jangan lupa bawa payung Mbak. Pinjem pintu kemana saja boleh. Ini saya ada laci, nanti lacinya langsung dibuka gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya ya, malam ini kita membahas, mungkin tidak ada di buku modul, tapi ini istilahnya penerapan atau lebih pada studi kasus ya untuk diskusi yang sebelumnya. Karena saya lihat kan teman-teman kayaknya udah lebih bisa menganalisa lah ya. Saya udah lihat PR-nya, kemudian ya akan memperbanyak ke diskusi gitu. Saya lebih suka di situ aja daripada nanti ngasih PR-nya yang ABC-an. Saya nggak mau. Trauma saya ngasih PR ABC-an. Gitu. Terus untuk malam ini, selain itu ya, saya untuk memastikan tugasnya, oke, kelompoknya yang hadir nanti siapa yang buat hari Minggu besok? Udah dipastikan ya pembagian tugasnya, siapa yang hadir, siapa yang akan presentasi, siapa yang nggak bisa datang segala macam. Oke sip, boleh nanti disampaikan secara langsung, maksudnya ngomong aja. Boleh mau pakai PowerPoint boleh juga. Nanti kan akan ada apa namanya itu LCD ya, ada LCD, ada laptop. Nanti silahkan kalau mau presentasi pakai PowerPoint boleh. Tapi kalau mau cuma pakai berbicara saja juga boleh, terserah mana yang teman-teman lebih mudah gitu. Kemudian ini ya, jangan lupa yang buat para presenternya 15 menit ya maksimal, karena nanti akan ada diskusi gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah nervous juga, santai aja, slow aja, tapi siap-siap dibantai. Bahagia nanti teman-teman biar bisa ini ya memberikan masukan ataupun pertanyaan. Kemudian boleh misalnya yang datang banyak nih, satu kelompoknya boleh semuanya maju juga boleh, atau cuma ada satu orang juga boleh, terserah, silakan. Pengelolaannya silakan didiskusikan masing-masing. Kemudian ini ya, tolong pastikan bahwa satu kelompoknya siapa saja yang kerja gitu ya. Saya nggak pingin misalnya yang kerjain satu orang. Biasanya kan kebiasaan ya kalau untuk kerja kelompok itu ada yang nggak kerja sama sekali, cuma numpang nama gitu. Jadi saya menghindari hal tersebut. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya memang ada teman-teman lain yang misalnya karena dia masih ada kendala apa, tolong kasih tahu ke saya supaya nanti saya berikan tugas tambahan gitu. Misalnya kalau dia nggak bisa ngerjain tugas kelompok, berarti nanti dia ada tugas lain gitu. Saya nggak pingin kalau dia cuma numpang nama doang di tugas kelompok gitu ya. Begitu intinya. Terus esainya juga begitu ya, baik itu untuk presentasi maupun esai karangan. Jadi semua harus kerja. Karena kalau misalnya teman alasannya sibuk, wah semuanya sibuk gitu. Jadi tugas itu saya di sini mencoba untuk agak tegas, karena tugas kelompok ini saya jadikan sebagai midterm ya, nilainya untuk midterm, karena nggak ada secara khusus saya buat soal untuk midterm ini. Jadi tugasnya itu individu sama kelompok saja. Nanti untuk tugas akhir saya lihat lagi kira-kira mana model yang lebih sesuai dengan teman-teman begitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih terkait dengan untuk presentasi hari Minggu nanti? Kalau mau pakai PowerPoint silakan, monggo, terserah, diberikan pada masing-masing. Ada pertanyaan? Lupa di record nggak?
Oh, mau dikasih hadiah nggak? Oh, yang tugas yang bagus. Oh, mau dibikin kompetisi gitu. Nah, saya pikir-pikir hadiahnya apa ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti saya coba pikir-pikir. Karena oh ya besok pertemuan tatap muka terakhir ya. Soalnya saya lihat untuk kelas sosiologi itu cuma sampai pertengahan Juni. Habis itu diganti sama mata pelajaran yang lain gitu. Jadi sekalian besok perpisahan ya. Wah, saya harus siap-siap ini nih. Cari sesuatu ya buat teman-teman. Ya, hadiahnya tugas. Untuk karangan itu tiap kelompok ya satu saja. Jadi satu kelompok satu karangan saja. Nggak usah saking rajinnya semuanya kirim gitu. Itu Mbak Santi buat yang presentasi topiknya buat laporan kan? Iya, jadi topiknya sama. Cuma kan misalnya itu kan teman-teman bikin karangan dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, karangan itu dibikin presentasi gitu. Dalam waktu 15 menit gitu. Wah, nanti mau ada nasi kuning lagi. Wah, rezeki, alhamdulillah. Ya, betul. Berarti kalau misalnya semua nanti sudah fix ya, sudah dibuat, kemudian satu kelompok satu tugas saja. Jangan lupa dimasukkan nama-nama kelompoknya. 15 menit itu presentasi aja, Mbak. Nanti tanya jawabnya ada sendiri. Kan total ada 5 kelompok ya. Kita cuma punya waktu berapa tuh? 1,5 jam doang ya? Oh, berarti 15 menit sama tanya jawab deh, Mbak. Nanti saya lihat lagi. Saya lihat pembagian waktunya. Kalau masih ada memungkinkan, diskusinya yang nanti diperpanjang. Tapi kalau presentasi dipadatkan lah ya, gitu ya. Boleh Mbak, kalau hasil presentasi besok Minggu, kemudian kan nanti ada pertanyaan, masukan, kritikan, itu nanti bisa diperbaiki gitu ya, sebelum dikumpulkan esainya atau karangannya hari Selasa. Oh, di sini saya tulisnya Selasa 4 Juni. Gitu ya. Wah, alhamdulillah ada yang ulang tahun lagi. Rezeki ya. Oke, terus oke, ada lagi nggak yang pertanyaan? Saya clearkan dulu untuk teknis hari Minggu. Jadi sekali lagi ya, ini karena saya jadikan nilai mid semester, jadi tolong dipersiapkan semaksimal mungkin dan kerjasama kelompoknya. Karena kan kalau semester kemarin itu individual, nah ini kelompok. Jadi nilainya jelek bagusnya itu semuanya menanggung bersama gitu. Gitu ya. Jadi nilai mid semester untuk ujian akhir saya belum tanya lagi ke teman-teman ini pengurus. Ada lagi mau ditanyain? Sudah? Oke. Ini ya kelompoknya ada 5. Oh ya, kalau cuma 5 lembar nggak apa-apa Mbak. Lebih juga nggak apa-apa kok, terserah, santai aja. Tapi nggak terlalu panjang. Istilahnya nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu panjang. Karena ini kan tugas 5 orang juga, tugas kelompok kan ya 4 sampai 5 orang. Gitu. Dan sekali lagi tolong diingatkan ya, nanti hari Minggu akan saya tanya siapa yang kerja siapa yang enggak. Gitu. Jadi jujur aja, misalnya wah ini nanti solidaritas kelompok. Karena sosiologi gitu ya, solidaritas. Enggak, ini saya mau mencoba adil. Kalau memang ada yang nggak kerja atau nggak maksimal gitu ya, nanti akan saya berikan tugas tambahan kayak gitu. Kalau nggak sampai 5 halaman, diusahakan kalau bisa 5 lembar Mbak, ditambahin gambar, bisa tabel boleh, gambar-gambar apa. Karena ini 5 halaman itu bukan berarti jadi latihan memanjang-manjangkan gitu, enggak, tapi lebih ke ini. Ada pertanyaan lagi sebelum saya mulai diskusinya?
Oke ya, nggak ada pertanyaan ya? Pro dan kontra. Itu dinamika kelompok nggak apa-apa Mbak. Jadi tinggal cara mengelola kelompoknya bagaimana dan memutuskan gitu. Ya, kalau biasanya kerja individu lebih 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 bebas. Nah, ini latihan. Oke. Langsung ya, kita lanjutkan diskusi. Udah siap semuanya? Nah, ini udah diskusinya dilanjutkan di luar saja ya. Oke. Nah, kalau misalnya di materi BSE yang kita dapatkan itu memang tidak ada topik ini ya, penerapan sosiologi, ya, menerapkan sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi saya pingin teman-teman lebih terbiasa ya, lebih kritis atau lebih care lah ya dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita. Nah, tahu nggak terakhir kali berita di TV apa di Indonesia lagi rame apa? Yang ngikutin berita siapa? Pilpres ya. Terus apa lagi isunya? Selain pemilihan presiden ada lagi gosip. Gosip apa Mbak? Korupsi yang nggak jelas. Oh, korupsi yang jelas. Oh, korupsi yang jelas. Korupsi yang jelas. Oh, selebritis. Oke. Okay. Ahmad Dhani Ulta. Yang kalau yang terkait dengan sosiologi apa Mbak? Yang terkait dengan masyarakat. Persiapan menjelang ini ya Ramadan. Oke. Okay. Ada lagi yang lain? Saya nanya dulu. Oke, ya kayaknya cukup itu ya. Nah, jadi memang di sini kan teman-teman udah hampir 6 bulan ya, 6 bulan belajar sosiologi. Nah, kalau biasanya kan kemarin saya banyak bertanya tentang bertanya dan berdiskusi tentang pribadi nih sosiologi dari sisi diri sendiri atau individual. Kemudian dari sisi kelompok atau keluarga, masyarakat. Nah, ini saya mencoba untuk yang lebih luas lagi penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Malah jadi PPKN ya. Dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Jadi ketika misalnya teman-teman melihat berita, itu bisa melihatnya atau berkomentarnya itu dengan apa? Mencoba mengaitkan dengan sosiologi nih. Udah coba belum? Mas Anda mau cerai? Perspektif sosiologinya gimana, Mbak? Perceraian di kalangan artis. Gitu ya. Berita kejahatan geng motor. Nah, jadi misalnya hal-hal seperti itu teman-teman sudah bisa menganalisa. Nah, jadi untuk apa ya? Karena sekali lagi kita pahami sosiologi itu nggak melulu masalah kecil saja, tapi itu tatarannya luas sekali. Selama masih ada manusia yang berinteraksi, selama ada manusia yang bermasyarakat, melakukan aktivitas sosial, itu pasti sosiologi akan selalu berperan di situ. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa pengetahuan sosiologi untuk penerapannya itu nggak hanya di lingkungan keluarga dalam skala kecil gitu ya, tapi juga skala yang lebih luas sampai ke tataran negara. Nah, terutama tadi saya makanya tanyain di Indonesia nih lagi ada muncul berbagai masalah sosial. Dan teman-teman tadi sudah menyampaikan beberapa ya masalah-masalah sosial yang muncul di tanah air saat-saat ini. Gitu. Oh, suaranya ada yang nggak jelas. Suara saya nggak jelas. Oh, ada jelas ya, alhamdulillah. Gitu. Oke, lanjut.
Nah, ini kalau misalnya setelah tadi teman-teman menyampaikan ya beberapa berita-berita atau update dari tanah air. Nah, ini kita kalau misalnya mengaitkan